Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Setelah Lintian bertiga pergi, kepala suku sangat tertekan. Dia juga bertanya kepada Tuoli, bagaimana kamu membawa makhluk mengerikan ini? Patriark, kau tidak tahu. Dia sangat mengerikan sampai bisa masuk ke ruang kesadaranku sesuka hati. Tuoli berkata, tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi. Patriark tak punya pilihan selain berkata kepada Tuoli, baik, kau boleh mundur. Tuoli pun mundur, sementara Patriark tetap merasa tertekan. Ketika Lintian bertiga berjalan keluar dari gunung, Zikin berkata, kau sudah menuntaskan 5 dewa liar, kayu emas, air, api, dan tanah. Yang mana yang tersisa? Lei Huang Protos, jawab Lintian setelah bermeditasi. Sementara Zikin penasaran, katanya Lei Huang Shenzu sudah pensiun, dan hampir tidak ada yang tahu jejaknya. Muluo mengangguk, ya, Lei Huang Protos memang termasuk 10 protos teratas, tapi sekarang sangat sulit untuk menemukannya. Mendengar itu, Lintian melirik kedua pria itu dan berkata, kalian juga tidak tahu di mana, ya? Mereka menggelengkan kepala, dan Lintian pun bertanya, di mana aku bisa mencari tahu keberadaan Lei Huang? Zikin ragu-ragu lalu berkata, kau hanya bisa pergi ke kota terbesar di gurun, yaitu Gurun dan Kota Kosong. Kota Kosong? Ya, Kota Kosong yang tandus itu adalah kota terbesar di dunia tandus. Di sana orang-orang dari berbagai kekuatan besar akan aktif, dan lebih mudah untuk menanyakan informasi. Zikin berkata dengan suara ramah, sementara Lintian menenangkan pikirannya dan berkata, baiklah, ayo pergi. Setelah itu, Lintian membawa mereka ke kota tandus dan bertanya lagi, sekarang bagaimana aku harus menanyakan? Baiklah, aku akan pergi melihat benteng Akademi Tianqin dan lihat apakah mereka punya berita, kata Zikin. Setelah diberkati Lintian, Zikin pergi. Setelah melihat Zikin pergi, Muluo segera berkata kepada Lintian, lihat, sekarang tidak ada orang. Kamu bisa menerima aku jadi muridmu. Kau kira aku tidak mau menerima, tapi ada orang di sekitar. Lintian tertawa aneh. Muluo berkata dengan aneh, bukankah begitu? Tidak, jawab Lintian. Kenapa? Ada hal yang tak akan kau mengerti. Setelah berkata demikian, Lintian mencari sebuah kedai teh dan duduk. Muluo bertanya, apa yang tidak bisa ku mengerti? Dan kenapa kamu tidak menerima aku jadi muridmu? Aku sudah punya terlalu banyak murid, kata Lintian, membuat Muluo semakin kecewa. Kamu punya banyak murid sampai tak peduli padaku. Aku peduli, jawab Lintian. Muluo merasa tidak puas, dan Lintian berkata, pertama, aku tidak punya apa-apa untuk diajarkan padamu. Kedua, kamu punya jiwa kemenangan yang kuat. Mungkin kamu ingin menyembahku sebagai guru, belajar beberapa kemampuanku, lalu mengalahkanku, kan? Muluo langsung berkata, kamu tidak takut aku akan melampauimu? Lintian tersenyum padanya dan berkata, kau di depanku? Masih terlalu muda. Kenapa tidak ajari aku? Aku bilang aku tidak punya apa-apa untuk diajarkan, kata Lintian sambil tersenyum. Sedangkan Muluo berkata, misalnya, ketika jiwamu keluar, kau jadi tak terkalahkan. Kau tak bisa belajar itu, kata Lintian sambil tersenyum, tapi dalam hati tahu dia sudah menguasai banyak keterampilan. Selain itu, dia punya ribuan kali kesempatan untuk mendapat dukungan, dan sekarang sudah berhasil. Namun Muluo tidak mau menyerah dan berjanji, aku akan belajar. Lintian tertawa tapi tidak bicara, sementara Muluo terus mengomel. Lintian ragu-ragu berkata, kalau begitu, kalau kau menemukan kuil kelaparan, aku akan ajari beberapa kemampuan. Kuil kelaparan? Jadi guru di tempat seindah itu malah lebih susah. Muluo langsung mengeluh, tapi Lintian tersenyum melihatnya, itu tergantung kemampuanmu sendiri. Muluo harus menggigit giginya, aku akan mencarinya. Setelah itu, Muluo pergi, dan Lintian tersenyum getir. Akhirnya, dia pergi juga. Kemudian Lintian menunggu dengan diam sampai Zikin kembali. Dia tampak sedikit sedih, ada kabar, tapi bukan kabar baik. Katakan. Lei Huang Protos bersembunyi di tempat yang tak bisa dijangkau siapapun, keluh Zikin. Di mana? Lei Tianqi di gurun. Lei Tianqi? Lintian penasaran, dan Zikin berkata, petir di sana sangat kuat, dan orang yang bukan petir, jika masuk, akan mendapat kerusakan lebih besar daripada gurun kaisar.
Setelah berpikir, Lin Tian tersenyum, "Ayo kita lihat." Begitu Lin Tian berdiri, dia tidak peduli dengan kekhawatiran Zikin. Lin Tian membiarkan Zikin memimpin jalan. Meskipun Zikin tidak mau, dia tetap memimpin. Tapi sepanjang perjalanan terus mengomel, "Kukira, Lei Tianqi ini sangat berbahaya." Lin Tian sama sekali tidak menghiraukan peringatan itu. Zikin bertanya, "Bagaimana dengan kepala kecil keluarga kayu? Biarkan dia ke kuil kelaparan?" "Apa?" Zikin terkejut, dan Lin Tian tertawa dan menatap Zikin. "Ada masalah?" Zikin berkata canggung, "Tempat itu susah ditemukan, bagaimana dia bisa ke sana?" "Aku bilang kalau dia menemukan kuil kelaparan, aku akan jadi gurunya," kata Lin Tian pada Zikin. Dia memang gigih. Lin Tian diam, tapi Zikin kembali ke topik Lei Tianqi. Katanya banyak orang mati di Lei Tianqi, dan kesaktian mereka mengambang di sana, seperti ancaman tak beraturan. Mereka bisa meledak kapan saja dan meledakkan orang di sekitarnya. "Oh," kedengarannya seru. "Seru? Itu salah satu dari 10 daerah terlarang di gurun," keluh Zikin, tapi Lin Tian tidak menganggapnya begitu. "Lalu apa?" Melihat Lin Tian tidak mendengar nasihatnya, Zikin berkata, "Aku tak mau membicarakanmu lagi." Mereka menempuh perjalanan beberapa hari sampai tiba di Lei Tianqi. Petir menyambar di seluruh langit Lei Tianqi, dan petir-petir itu bersuara menggelegar. Di udara, banyak dewa yang mengambang, tidak bisa turun. Melihat ini, Zikin terkejut. "Lihat, kau lihat?" "Ya, tapi tidak banyak," kata Lin Tian, dan Zikin terkejut. "Ada apa?" Lin Tian berubah menjadi roh. Melihat ini, Zikin berkata, "Aku lihat apakah kamu benar-benar punya roh seperti itu." Tapi Lin Tian sangat tenang, masih mengelilingi langit itu. Di udara, petir tak terhitung muncul, tujuannya mengenai roh Lin Tian. Namun roh Lin Tian bergerak sangat cepat, sehingga petir itu tak bisa menyentuhnya. Sebaliknya, Lin Tian bisa menghindar satu persatu dengan mudah. Ini sangat mengerikan, Zikin sampai melongo. Saat Lin Tian bergerak, dia membuka teknik mata sihir dan memperhatikan perubahan setiap gerakan di sekitarnya. Zikin berkata dengan penuh harap, "Kau sudah menemukannya?" Tapi Lin Tian mengerutkan kening, "Aku tak melihat jejak selain petir, kilat, dan kesaktian." Zikin tampak aneh. "Kamu yakin?" Setelah suara Lin Tian, dia terus mengelilingi area tersebut. Bahkan dengan membuka penglihatan ruangannya, dia tetap tidak menemukan hal aneh di sekitarnya. Zikin bertanya-tanya, apakah informasinya salah? Lin Tian jatuh berlutut di depan Zikin dan bertanya dengan aneh, "Dari mana kamu dapat informasi itu?" "Aku mencari seseorang untuk bertanya, tapi itu benar-benar benar." "Aku tidak berbohong." Zikin cepat-cepat minta maaf, tapi Lin Tian menatapnya dengan ekspresi aneh. "Kenapa? Aku tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Apa aku ada alasan berbohong padamu?" Zikin terus menjelaskan, sementara Lin Tian bermeditasi dan menatap Lei Tianqi. Zikin juga menatap Lei Tianqi dan berkata, "Pasti tidak mudah untuk menemukannya karena orang-orang Tun Robot sudah mundur." Tentu saja, Lin Tian tahu kemana Lei Huang Protos akan pergi, jadi dia sangat bingung. "Kalau begitu, coba serang saja," kata Zikin ingin mencoba. Ketika Lin Tian mendengar itu, dia menyerang salah satu dewa yang langsung meledak, dan kemudian dewa-dewa di sekitarnya ikut meledak. Dalam sekejap, sebuah area berkilauan terbentuk, seperti percikan api. Tapi kekuatan ini sangat lemah dan tidak menyebar ke tempat lain. Tidak, kekuatan seorang dewa tidak bisa cuma meledak begitu saja di tempat. Ketika Zikin sadar ada masalah, dia terkejut. Lin Tian membuka lagi skill mata dewa-nya dan melihat saat benda-benda itu meledak, 4 ruang di kekosongan Lei Tianqi bergetar. Pada saat getaran itu, Lin Tian menemukan beberapa petunjuk. Tampaknya itu tidak tersegel. Lin Tian tertawa, dan Zikin menatap Lin Tian bertanya, "Maksudmu apa?" "Aku sudah menemukannya," Lin Tian selesai berkata, lalu menggunakan kekuatan untuk menahan Zikin, dan kemudian dengan cepat meluncur di Lei Tianqi. Ini membuat Zikin menjerit ketakutan, "Aku hampir terkena petir." Lin Tian tidak memperdulikannya, terus berjalan dan akhirnya masuk ke dalam sebuah celah kecil. Wewu. Mereka menghilang dari Lei Tianqi. Saat Lin Tian dan Zikin muncul kembali, mereka sudah berdiri di puncak sebuah gunung. Di gunung ini, Zikin tampak sangat tertekan dan berkata, "Ini menakutkan." "Apa ini?" Lin Tian tertawa pada Zikin. Zikin semakin tertekan, "Ini apa?" "Tidak ada apa-apa." Lin Tian tersenyum, dan Zikin tak berkata apa-apa, tapi saat melihat ruang di sekitarnya,
Dia terkejut dan berkata, apakah ini Lei Huang Dewa? Setelah diberkati Lin Tian, mereka melihat sekeliling, ada banyak objek kilatan petir seperti pohon atau hutan kecil. Tapi aku tidak melihat manusia. Zikin bertanya penasaran, manusia? Di mana manusia? Lin Tian juga penuh keraguan, lalu melihat sekeliling dan melihat ada banyak mata di beberapa pohon. Ayo kita lihat. Lin Tian terbang pergi, sementara Zikin mengikuti. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tujuan. Di depan hutan, ada banyak pohon yang berkilauan dengan petir, dan pohon-pohon ini seolah memiliki mata. Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak mau keluar, ya? Tiba-tiba, sebuah pohon berbicara, siapa kamu? Kenapa mengganggu kami? Ketika Zikin melihat sebuah pohon bisa bicara, dia terkejut. Lin Tian menatap pohon-pohon itu dan berkata, aku ingin menemui pemimpin klan kalian. Pemimpin kami tidak akan menganggap kalian orang asing. Salah satu pohon berkata, dan yang lain setuju, bahwa mereka akan membiarkan Lin Tian dan Zikin pergi, atau mereka akan menyerang. Mendengar itu, Lin Tian tersenyum dan berkata, kalian cuma ingin aku pergi? Kami di sini untuk kalian, kalau tidak kalian akan menyesal datang kemari, kata sebuah pohon. Lin Tian bertanya, oh? Menyesal? Kenapa? Mereka tidak menjawab, tapi Lin Tian terus menatap dan tersenyum. Kalian yakin tidak mau bicara? Tentu saja mereka tetap diam. Ada banyak pohon, lalu mereka melepaskan petir kuat, menjebak Lin Tian dan Zikin di sana, melempar mereka seperti bola. Zikin kembali ke gunung, sementara hutan menghilang, membuatnya berkata, ini. Lin Tian bertanya, mereka hebat, tapi di mana mereka? Zikin tidak tahu, tapi Lin Tian melihat ke kejauhan dan berkata, ada gunung di sana, ayo kita lihat. Dengan sekali loncat, Lin Tian membawa Zikin pergi. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah sampai di gunung yang berseberangan. Di gunung itu, banyak pohon dan ada bola petir raksasa di atasnya. Melihat bola petir itu, Zikin bertanya, apa itu? Bola petir besar itu punya daya tarik kuat, menarik Lin Tian dan Zikin mendekat. Zikin ketakutan dan berteriak, aku akan tersedot. Oh, tersedot? Ya, aku akan tersedot. Zikin panik, tapi Lin Tian tertawa. Kenapa kamu tertawa? Tanya Zikin. Aku akan menyelesaikannya dulu, kata Lin Tian. Dengan sekali loncat, Lin Tian menyerbu bola petir raksasa itu. Namun, saat dia hampir menyentuhnya, rohnya tiba-tiba berubah menjadi pohon. Bukan hanya Lin Tian, Zikin juga berubah menjadi pohon, lalu mereka jatuh ke dalam hutan. Pohon-pohon lain bercanda, kami sudah bilang, jangan datang kemari, tapi kalian tetap datang. Kami sudah membiarkan kalian pergi, sekarang kalian akan mati. Zikin panik dan bertanya, apa yang terjadi? Saat itu, sebuah pohon menjelaskan, ada perubahan di Lei Huang Protos kami. Ada sesuatu di atas yang menarik orang, mengubah mereka jadi pohon, lalu menyebar kemana-mana. Zikin terkejut, apa? Jadi pohon? Ya, sekali jadi pohon, sangat sulit kembali seperti semula, jadi harus tinggal di sini selamanya. Zikin tidak mau jadi pohon, tapi dia tidak bisa bergerak, seperti terpaku di tanah. Lin Tian berkata, baru tadi banyak pohon di luar. Kenapa sekarang tidak ada? Itu pohon yang lebih kuat, mereka bisa bergerak, tapi tetap saja pohon. Mendengar itu, Lin Tian bertanya, pemimpin klan kalian sudah jadi pohon? Ya, dia pohon yang lebih besar. Lin Tian tidak menyangka itu, tapi Zikin buru-buru berkata, kamu harus cepat berpikir, atau kamu akan terjebak di sini selamanya. Ini sangat menakutkan. Lin Tian percaya diri berkata, itu masih susah buatku. Zikin menatap Lin Tian penasaran, kamu yakin? Orang-orang mengira Lin Tian bercanda, jadi mereka tertawa mengejek kebodohannya. Tapi Lin Tian membuka piring penciptaan Sushen, lalu dengan gila-gilaan menyerap kekuatan dari 4 tempat. Setelah menyerap energi dengan gila-gilaan, pepohonan di sekitar Lin Tian hancur, tapi Lin Tian sendiri baik-baik saja. Melihat hal ini, orang-orang dari klan Dewa Lei Huang satu persatu terkejut, merasa hal ini benar-benar di luar nalar. Zikin bersemangat, bocah, cepat, bantu aku melepaskannya, ini terlalu berat. Saat itu, Lin Tian melayang di udara, lalu Sushen Chreation Disc bekerja di dalam tubuhnya. Dengan kemampuan penyerapan yang kuat, dia menarik kekuatan di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Kultivasinya pun sedikit meningkat. Setelah beberapa saat, Lin Tian sudah mencapai setengah langkah ke tahap berikutnya, dan satu persatu orang-orang pun terbebas. Namun, bola petir di udara masih berkedip, sehingga orang-orang dari klan Dewa Lei Huang tidak berani ceroboh. Mereka memohon bantuan Lin Tian, namun Lin Tian bertanya, siapa kepala suku kalian? Kamu?
Saat itu, seorang kakek pendek muncul, memegang tongkat, dan menatap Lin Tian. "Tuan, ada apa?" "Aku akan membantu kalian menyelesaikan masalah ini, tapi aku harus meminjam benda suci kalian," kata Lin Tian sambil menatapnya. Kakek itu buru-buru mengangguk. "Benda suci itu? Ya, ambil saja." Itu menakutkan. "Apa? Itu benda suci?" "Ya, entah kenapa, tiba-tiba berubah, dan membuat kami semua berubah menjadi pohon," keluh sang kepala suku. Ini membuat Lin Tian dan Zikin penasaran, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya saja Lin Tian langsung melompat dan bergegas ke arah bola petir itu, lalu Sushen Chreation Disc berputar semakin gila. Lin Tian terus menerobos sampai akhirnya dia masuk ke dalam bola tersebut. Bola itu terasa sangat berbeda, namun Lin Tian tetap gila-gilaan menyerapnya. Tidak lama kemudian, kilat di bola itu menghilang. Lin Tian melihat sebuah bola kaca yang memancarkan kilat, lalu menangkapnya. Orang-orang Lei Huang bersorak gembira. Zikin penasaran dan bertanya pada kepala suku, "Apa ini?" Kepala suku menjelaskan, "Ini adalah benda suci kami." "Lalu kenapa bisa berubah begitu?" "Biasanya, benda suci ini bisa membuat orang berubah menjadi pohon. Dulu semuanya baik-baik saja, tapi entah kenapa belakangan ini malah mengubah kami semua," jelas kepala suku. Zikin penasaran, lalu menoleh ke Lin Tian dan bertanya, "Ada yang aneh?" "Tunggu," kata Lin Tian. Ia pun pamit pada semua orang yang langsung bersorak senang. Bagi Lin Tian dan Zikin, ini adalah momen yang tepat untuk membawa pergi benda suci itu. Setelah mereka tiba di luar Lei Tianqi, Zikin bertanya, "Kenapa orang-orang itu tidak bisa mengatakannya di sana?" "Benda ini mungkin merasakan ada benda suci lain yang berkumpul, sehingga mulai menyerang," jelas Lin Tian. Zikin terkejut, "Tidak mungkin, kan? Bukankah benda suci itu sulit tercapai, dan tidak akan saling mempengaruhi? Bagaimana lagi? Hanya dengan pergi ke wilayah terlarang klan Dewa Iblis, baru aku bisa mengetahuinya," jawab Lin Tian sambil menoleh pada Zikin. "Ayo pergi." Begitu mendengar harus pergi ke klan Dewa Iblis, Zikin langsung merasa takut, seakan-akan orang-orang di sana akan memakannya hidup-hidup. "Kita benar-benar akan pergi ke sana?" "Ya tentu saja," kata Lin Tian. Ia mengumpulkan 6 benda suci demi memecahkan rahasia pada batu prasasti dan menemukan cara untuk menahan para dewa jahat. Maka mereka pun berangkat lagi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah tiba di klan Dewa Iblis. Orang-orang Dewa Iblis yang merasa keadaan sudah kembali damai tiba-tiba melihat mereka datang lagi. Seluruh klan pun langsung gelisah. Gunung Ao Iblis masih sempat menginterogasi, tetapi Lin Tian hanya tersenyum. "Tunggu, sampai aku menemukan cara memecahkan rahasia keluarga Dewa Iblis kalian, kalian tidak akan bisa lari kemana-mana." "Haha, cuma kamu bisa menemukan cara memecahkan kami?" Gunung Ao Iblis mencemooh, dan Tua Luo Iblis juga memandang Lin Tian dengan aneh. "Bocah, kami mengakui kamu hebat, tapi kekuatan keluarga Dewa Iblis bukan sesuatu yang bisa kamu patahkan seenaknya." Lin Tian tidak menggubris, tapi langsung membawa Zikin masuk ke wilayah terlarang lagi. Gunung Ao Iblis yang tidak tahu apa yang ada di dalam wilayah terlarang pun cemas. "Yang mulia, apa yang akan mereka lakukan di dalam sana?" Untuk pertanyaan itu, Sidra juga penasaran, lalu ia mendekat. "Apa yang ditemukan bocah itu di dalam sana?" "Belum jelas. Jadi, kita tunggu dulu," kata Gunung Ao Iblis sambil menatap Yadora. "Yang mulia, mungkinkah itu?" "Sulit untuk dipastikan, mari kita lihat saja," jawabnya. "Ya." Mereka pun menunggu di luar. Sementara itu, di dalam wilayah terlarang, Lin Tian melihat 6 gunung berdiri di sana. Di tengahnya terdapat sebuah batu prasasti. Lin Tian mengeluarkan 6 benda suci dan melemparkannya satu persatu. Benda-benda itu langsung masuk ke dalam gunung-gunung di sekitarnya, membuat batu prasasti itu langsung bereaksi. Pada saat berikutnya, Lin Tian bersiap menangkapnya. Saat itu, batu prasasti mengeluarkan kekuatan penghisap darah yang sangat kuat, berusaha menghisap darah Lin Tian, tapi Lin Tian hanya mendengus, lalu malah menyerap kekuatan itu balik. Beberapa saat kemudian, batu prasasti itu menunjukkan wujud aslinya. Hanya ada cahaya keemasan yang bersinar di atasnya, dan di dalam cahaya itu terdapat mantra yang disebut Blood Binding Mantra. Begitu mantra ini aktif, seluruh klan Dewa Iblis akan kehilangan kemampuan untuk melarikan diri. "Menarik," kata Lin Tian sambil tersenyum. Ia pun mengambil batu prasasti itu dan menyerahkannya kepada orang lain untuk dipelajari.
Setelah melihat Lin Tian mendapatkan batu itu, Zikin bertanya, sebenarnya, apa batu prasasti itu? Itu adalah kemampuan untuk menahan dewa-dewa jahat, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Zikin penasaran, maksudmu bagaimana? Itu kutukan, jawab Lin Tian. Kutukan? Kutukan macam apa yang bisa sekuat itu? Lin Tian memberi sedikit penjelasan. Meskipun Zikin tidak begitu mengerti, ia tetap ingin tahu lebih jauh, tapi Lin Tian malah duduk dan bermeditasi. Zikin merasa heran, kamu latihan? Ya, aku akan keluar dan menghadapi mereka setelah selesai, jelas Lin Tian sambil menutup mata. Zikin memandangnya dengan heran. Orang ini, benar-benar mau latihan di sini? Ia pun mengerutkan kening, merasa Lin Tian sudah gila. Bagaimana mungkin hanya dalam beberapa hari bisa mencapai kemajuan berarti? Tapi yang mengejutkan Zikin, Lin Tian hanya duduk beberapa hari, lalu tiba-tiba membuka matanya sambil tersenyum. Sudah selesai. Apa? Sudah selesai? Ya. Tapi, kamu cuma duduk di sini beberapa hari, Zikin ragu. Tapi Lin Tian hanya tersenyum, meskipun hanya beberapa hari, menurutku itu setara dengan ribuan hari. Ribuan hari? Zikin sama sekali tidak mengerti maksud Lin Tian. Tapi Lin Tian langsung berdiri, ingin segera mencoba hasil latihannya. Di luar kotak, orang-orang itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gunung Xiao juga mengejek, Tuan, menurutmu mereka mati di dalam? Sudah beberapa hari, aku kira mereka sudah mati, kata Xie Tuoluo. Xiao Shan merasa heran, tapi Adora tidak berani lengah dan membiarkan semua orang tetap menunggu di sana. Sekitar setengah hari kemudian, Lin Tian keluar dari formasi dan berdiri di hadapan kerumunan sambil tersenyum. Masih menunggu kami semua, ya? Melihat Lin Tian dan Zikin keluar, orang-orang ini terkejut. Beberapa dari mereka menatap Lin Tian seperti melihat monster. Lin Tian tidak berbicara, hanya tersenyum kepada mereka. Adapun Zikin, dia bertanya, kau akan bertindak sekarang? Saat itu, cahaya darah Lin Tian berkilat, membuat orang-orang heran mengapa cahaya darah Lin Tian berkedip. Sesaat kemudian, cahaya darah Lin Tian tiba-tiba menyelimuti Gunung Xiao dan Xie Tuoluo. Kedua orang itu segera menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak. Ada apa ini? Gunung Xiao ketakutan, sementara Xie Tuoluo juga kebingungan. Ada apa ini? Ada satu teknik tersembunyi di daerah terlarang yang dapat menahan kalian, jelas Lin Tian. Namun, Xiao Shan tidak percaya dan menatap Lin Tian. Tidak, itu mustahil. Benar? Itu tidak mungkin, kata Yadora. Lin Tian tidak menjelaskan, hanya menatap mereka dan berkata, sekarang teknik ini telah diterapkan pada kalian. Bagaimana rasanya? Kedua orang itu merasa tak bisa bergerak, seperti membeku di tempat, membuat mereka ketakutan. Lin Tian berdiri di depan mereka sambil tersenyum dan berkata, katakan, di mana dewa-dewa jahat kalian? Kami hanya orang kecil, bagaimana kami tahu? Gunung Xiao panik, dan Xie Tuoluo juga berkata, ya, masalah seperti itu, mungkin hanya 10 dewa darah yang tahu. Lin Tian tersenyum, baiklah, akan kurus kalian dulu. Setelah itu, Lin Tian menanamkan segel jiwa pada kedua orang itu, dan kali ini mereka tidak lenyap lagi. Ini membuat Zikin yang berada di sampingnya terkejut, benar-benar tidak lenyap. Lin Tian tentu saja tertawa, membuat Zikin bersemangat, luar biasa. Namun mereka tanpa putus asa. Lin Tian memeriksa ingatan mereka satu persatu dan menemukan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Jadi Lin Tian tersenyum pada mereka, kalian tidak berguna. Mereka ketakutan dan memohon pada Lin Tian untuk mengampuni mereka. Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, kalau kalian tidak ingin mati, semua dewa jahat lainnya harus datang padaku. Kau mau apa? Gunung Xiao panik, dan Lin Tian tertawa, tentu saja agar kalian tidak mencelakai orang lain, jadi aku harus mengendalikan kalian semua. Xiao Shan dan Xie Tuoluo tidak berani bergerak, jadi mereka segera membohongi orang lain satu persatu, yang kemudian dibelenggu dulu, baru ditangkap. Dalam beberapa hari saja, seluruh keluarga dewa jahat telah menjadi milik Lin Tian. Zikin yang menonton tertegun, bahkan bertanya, bukankah kau takut rohmu akan meledak jika mengendalikan begitu banyak orang? Meledak? Ya, biasanya kalau mengendalikan terlalu banyak orang, roh tidak akan sanggup menahan dan akhirnya meledak. Namun Lin Tian menjawab, kau meremehkanku. Mendengar itu, Zikin penasaran, seberapa kuat rohmu? Lin Tian tidak menjelaskan,
hanya berkata padanya, nanti kau akan mengerti. Zikin masih ragu, tapi Lin Tian mengangkat kepalanya dan meninggalkan keluarga dewa jahat. Ketika orang-orang melihat Lin Tian pergi, mereka semua merasa lega. Namun Lin Tian bertanya pada Zikin, kau sudah meninggalkan jejak pada 10 dewa darah, kan? Sekarang kau bisa merasakannya? Zikin mengangguk bersemangat, ya. Di mana mereka? Semuanya di satu arah, jelas Zikin. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, tunjukkan jalannya. Kau mau menangkap 10 dewa darah itu? Zikin bertanya heran, dan Lin Tian menjawab, tentu saja. Zikin pun menuntun Lin Tian. Setengah bulan kemudian, ketika mereka muncul kembali, mereka berdiri di sebuah lembah berdarah. Sekilas, seluruh tempat itu penuh dengan darah, mengalir seperti danau. Pemandangannya sangat mengerikan. Zikin terkejut, dan Lin Tian bertanya, mereka di sini? Ya, aku merasakannya, mereka ada di dalam sini, jelas Zikin. Mendengar itu, Lin Tian tersenyum, kalau begitu, mari kita cari mereka. Setelah itu, Lin Tian menggunakan teknik mata ilahi terlebih dahulu, lalu melakukan sesuatu pada darah di sekitar. Zikin penasaran, darah macam apa ini semua? Darah binatang. Kenapa tidak menggumpal? Tanya Zikin. Lin Tian tertawa, karena mereka membuat formasi di sini. Formasi? Ketika Lin Tian mengaduk darah, dia melihat formasi di sekitarnya bergetar, jadi dia memecahkannya satu persatu. Dalam sekejap, sebuah jalan menuju lembah muncul, dan Lin Tian langsung masuk, diikuti oleh Zikin. Sekitar sesaat kemudian, Lin Tian dan Zikin melihat sebuah istana berdarah, dan di sekitarnya penuh dengan darah. Di sana, 10 dewa darah terbaring di 10 peti mati berdarah. Melihat itu, Zikin ragu, ini, Lin Tian tersenyum melihat peti mati berdarah itu, mereka di sini. Saat itu, 10 dewa darah itu mengeluarkan suara aneh satu persatu. Kenapa kalian di sini? Tanya dewa darah pertama, dan Lin Tian tertawa, tentu saja untuk menangkap kalian. Dewa darah itu mencibir, anak kecil, kau tak akan pernah menangkap kami, klan dewa jahat. Dulu tidak bisa, tapi sekarang belum tentu, balas Lin Tian. Anak kecil, kau naif. Begitu dewa darah itu selesai bicara, Lin Tian langsung mengeluarkan mantra darah dan kemudian cahaya darah menyelimuti 10 peti mati. Satu persatu, orang-orang ini terkejut. Beberapa dari mereka menatap Lin Tian seperti melihat monster dan bertanya, apa yang kau lakukan? Lin Tian tertawa, ada sesuatu yang tersegel di daerah terlarang kalian, kan? Mendengar itu, mereka semua terkejut, beberapa bahkan berteriak, kau tidak seharusnya belajar apapun dari sana. Apa katamu? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Mereka semua ketakutan dan tak tahu harus menjawab apa. Lin Tian tertawa, teknik ini memang sangat cocok untuk kalian. Dewa darah itu mendengus, lalu apa yang bisa kau lakukan walau kau mengikat kami? Lin Tian menjawab, aku bisa menahan kalian dan menyingkirkan kalian satu persatu. Dewa darah itu tertawa dingin, oh ya? Bukan begitu? Lin Tian berjalan perlahan ke salah satu peti mati dan membukanya dengan satu tangan. Di dalamnya, ada satu orang yang masih utuh, tapi yang lainnya hanya memiliki roh saja. Ini adalah dewa darah pertama. Melihat wajahnya yang marah, Lin Tian berkata, anak kecil, kau tidak ingin memberitahuku apapun, ya? Oh, benarkah? Lin Tian tersenyum penuh tipu daya, sementara orang itu mulai panik dan menatap Lin Tian sambil bertanya, apa yang kau mau? Aku telah menjebakmu. Apa yang kau inginkan? Lin Tian menatap darah itu sambil tersenyum, dan darah itu menjawab, kau? Katakan, di mana dewa jahat itu? HMPH. Jangan harap kau bisa tahu. Darah itu panik, dan Lin Tian berkata dengan dingin, memang begitu. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Setelah itu, Lin Tian mulai bergerak. Dia menyerang darah itu, tapi ketika darah itu berusaha kabur, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini membuat darah itu berteriak, kau tidak akan berakhir baik. Hidupku adalah milikku, bukan milikmu. Lin Tian tersenyum pada darah itu. Darah itu terus memaki sampai Lin Tian menyerap rohnya, dan darah itu ketakutan, kau. Sekarang, kau seharusnya sudah tahu seberapa kuat aku. Lin Tian menatap darah itu sambil tertawa. Tak disangka,
dia berhasil menangkap darah itu. Lin Tian menatap darah itu dan berkata, "Baiklah, tak perlu basa-basi lagi. Apa yang ingin kau lakukan? Katakan, di mana dewa jahat itu?" Awalnya, darah pertama itu sama sekali tidak mau memberitahunya. Namun saat ini, dia berkata, "Tuan dewa jahat itu sulit ditemukan. Jelaskan lebih rinci." Lin Tian menatap darah pertama itu, lalu dia pun berkata, "Dia." "Apa maksudmu, dia? Cepat katakan." Lin Tian mendesak, darah itu mulai panik dan berkata kepada Lin Tian, "Bukan aku tidak mau bilang, tapi..." "Tapi apa?" "Aku sudah bilang semua yang bisa kubilang. Kalau tidak percaya, kau bisa lihat sendiri ingatanku." Lin Tian langsung memindai ingatannya dan menemukan bahwa sebagian ingatan telah terhapus. Ini membuat Lin Tian mengernyit. Sepertinya dewa jahat itu, dan orang yang menghapus ingatannya, mungkin adalah orang yang sama atau setidaknya sekutu. "Tuan, lihatlah, aku sudah bilang semua yang perlu dikatakan." Darah itu tampak memohon. Lin Tian menatap darah itu dengan dingin. "Kenapa kau tidak bilang sejak awal? Tapi kenapa kau harus membuatku memperlakukanmu begini dulu sebelum kau mau bicara?" Darah itu tidak tahu harus menjawab apa. Tapi Lin Tian tersenyum padanya. "Kalian ini akan tetap kutahan, tapi apakah kalian berguna ke depannya atau tidak, tergantung suasana hatiku. Terima kasih telah tidak membunuhku," darah itu memohon. Lin Tian tidak menanggapi, tetapi mengambil alih satu persatu dewa darah lainnya, sampai pada akhirnya Lin Tian berbalik dan pergi. Melihat Lin Tian pergi, Zikin bertanya dengan semangat, "Bagaimana kau tahu di mana dewa jahat itu?" Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya, membuat Zikin bingung. "Kenapa? Kau belum menemukannya?" "Ingatannya sudah dihapus atau disegel," jawab Lin Tian sambil menambahkan satu kalimat, membuat wajah Zikin berubah masam. "Apa? Aku harus pergi ke kuil kelaparan," kata Lin Tian dengan nada serius. "Di mana kuil itu?" "Tak ada yang tahu di mana itu." "Bagaimana kau akan mencarinya?" "Aku akan mencarinya, pasti akan ada petunjuk," kata Lin Tian dengan tenang. Viola hanya bisa mendesah, setelah sekian lama, ternyata hasilnya seperti ini. "Tenang saja, akan ada hasil." Lin Tian tampak tenang, seolah-olah dia yakin akan menemukan kuil itu segera. Setelah itu, Lin Tian kembali ke kota kosong. "Kau akan tetap di sini terus?" Zikin bertanya ragu. Lin Tian mengangguk pelan. "Tunggu." Tapi Zikin terlihat tegang, meski tak punya pilihan selain menunggu. Begitulah mereka menunggu lebih dari setengah bulan. Tiba-tiba suatu hari, Lin Tian berkata, "Ayo pergi." "Kemana?" "Kuil kelaparan." Lin Tian berjalan pelan, sementara Zikin bertanya penasaran, "Bagaimana kau tahu jalannya?" "Aku tidak tahu, tapi seseorang akan memandu kita," jawab Lin Tian sambil berjalan keluar kota. Zikin tak habis pikir. "Apa maksudmu seseorang memandu kita?" "Ingat Toroli?" Dalam ingatannya, ada jalan menuju kuil kelaparan. Namun jalan ke sana selalu berubah, hanya segelintir orang yang tahu. Segelintir orang? Siapa? Beberapa pedagang, orang-orang yang keluar untuk berdagang. Lin Tian menatap para pedagang di depan. Zikin terkejut melihat kafilah dagang itu. "Maksudmu, mereka tahu jalan ke kuil kelaparan?" "Ya, ikuti saja mereka." Lin Tian tidak mau kehilangan kesempatan, jadi dia menyuruh Zikin bermain sandiwara agar mereka bisa meninggalkan tanda pada para pedagang itu. Tidak hanya itu, Lin Tian juga meminta mereka diam-diam menunggu. Begitulah Zikin dan Lin Tian pura-pura berkelana bersama kafilah itu ke sebuah hutan dan mengintai di sana. Para pedagang itu tidak sadar kalau Lin Tian mengikuti mereka, jadi mereka hanya lewat begitu saja tanpa curiga. Zikin berseru dengan gembira, "Berhasil." "Bagus," kata Lin Tian. Kemudian dia menyuruh Zikin menyingkir, lalu Lin Tian berubah menjadi roh tak terlihat dan mengikuti mereka diam-diam. Para pedagang itu berjalan seolah-olah tak ada yang aneh. Namun ketika mereka tiba di sebuah hutan gelap, mereka berhenti dan melihat sekeliling. Saat itu, sekelompok bayangan hitam muncul dari kegelapan. Mereka bertanya apakah ada yang mengikuti mereka. Para pedagang itu menggeleng. Lalu para bayangan itu mengambil semua barang dan lenyap. Pedagang itu pun berbalik dan kembali. Lin Tian berpikir dalam hati,
bayangan-bayangan itu. Kini Lin Tian yakin bahwa para pedagang itu sebenarnya hanya bertugas menyerahkan barang. Lin Tian pun diam-diam mengikuti bayangan-bayangan itu. Mereka bergerak cepat, lalu menghilang ke dalam hutan. Lin Tian tak bisa mengejar, tapi dia menduga hutan itu pasti terkait dengan bayangan-bayangan tersebut. Tiba-tiba, api muncul di udara, membentuk wajah yang tersenyum pada Lin Tian. Bagus sekali, akhirnya aku menemukanmu. Lin Tian tahu dirinya telah ditemukan. Ia berbalik dan melihat bayangan api itu. Ia bertanya, "Kau lagi?" "Aku hanya ingin melihatmu, adik seperguruanku," kata pria itu sambil tertawa. Lin Tian berkata dengan dingin, "Aku tidak kenal kau, bagaimana mungkin aku adik seperguruanmu?" "Kau ingin pergi ke kuil kelaparan, bukan?" tanya orang itu sambil tersenyum, membuat Lin Tian bingung. "Apa maksudmu?" "Maksudku, aku tahu di mana kuil itu, tapi apakah kau bisa melewati ujianku?" Lin Tian bertanya dingin, "Ujian apa?" Saat itu, tiba-tiba muncul banyak lapisan api, mengelilingi hutan dan membentuk sebuah perbatasan. Api itu mencapai 200 lapisan. Lin Tian baru pertama kali melihat lapisan sebanyak itu. Kekuatan apinya sangat mengerikan. Bayangan api itu tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Apiku lebih hebat darimu, bukan?" "Siapa kau sebenarnya?" tanya Lin Tian. Namun orang itu hanya tersenyum dan berkata, "Kalau kau bisa memecahkan perbatasanku ini, aku akan memberitahumu di mana kuil itu. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi dari sini." Lin Tian berkata, "Kalau begitu, pastikan kau menepati janjimu." "Tentu saja. Aku yakin aku bisa, tapi aku khawatir kau yang tidak punya kemampuan." Orang itu menertawakan Lin Tian, tapi Lin Tian hanya tersenyum. "Kalau begitu, lihatlah." Setelah itu, Lin Tian mulai membuat sebuah formasi, dan langsung menyerap kekuatan api di sekitarnya. Seketika, penghalang itu pun lenyap satu persatu. Orang berapi itu terkejut dan menatap Lin Tian dengan sedikit tidak percaya. "Kau, tidak apa-apa?" "Apa? Kau kira aku kenapa-kenapa?" Lin Tian tertawa. Orang berapi itu terdiam sesaat lalu tersenyum. "Sepertinya kau memang punya kemampuan. Baiklah, aku akan tunjukkan jalan ke kuil kelaparan." Setelah itu, dia mengibaskan tangan, lalu api melesat ke satu arah. Orang berapi itu tersenyum, "Aku sudah meninggalkan jejak. Tinggal lihat apakah kau bisa menemukannya." Setelah itu, dia menghilang, dan Lin Tian menatap jejak api itu sambil bergumam, "Kenapa dia begitu baik hati?" Lin Tian merasa ada yang aneh, tapi ia tetap mencobanya, lalu melompat dan meninggalkan tempat itu. Setelah Lin Tian mengikuti jejak api itu cukup lama, akhirnya ia melihat sebuah puncak gunung. Api itu menghantam puncak gunung dengan keras, dan puncak gunung itu pun bergetar, lalu muncul banyak bayangan hitam. Satu persatu, bayangan-bayangan itu berteriak, "Siapa yang berani membuat keributan di sini? Cari mati. Tidak tahu hidup atau mati." Orang-orang itu segera mengepung Lin Tian. Awalnya Lin Tian ingin menjelaskan bahwa api itu bukan ulahnya sendiri, tapi ketika melihat mereka, Lin Tian malah semangat. Karena orang-orang ini berasal dari kuil kelaparan. Maka Lin Tian tersenyum pada mereka dan bertanya, "Kalian dari kuil kelaparan?" "Lalu kenapa?" tanya seseorang, dan Lin Tian hanya tersenyum, "Menarik sekali." "Menarik? Bocah, kau pikir kami sedang bercanda?" Seseorang maju mendekat sambil marah, tapi Lin Tian tetap tersenyum misterius. Orang-orang itu merasa Lin Tian terlalu berani, jadi mereka langsung menyerang. Namun Lin Tian dengan mudah menghindar dari serangan mereka, hingga akhirnya mereka membaca mantra aneh. Sesaat kemudian, penghalang terbentuk di sekitar Lin Tian, membuatnya terperangkap. "Bocah, kau tidak akan bisa kabur," kata seseorang dengan bangga. Namun Lin Tian malah tersenyum dan bertanya, "Kalian benar-benar orang kuil kelaparan?" Orang-orang itu saling mengejek, dan salah satu dari mereka berkata, "Benar, tapi kau harus tahu, kau akan mati di sini." "Mati?" "Benar, tak boleh ada orang luar yang tahu di mana kuil kelaparan berada." Setelah orang itu selesai bicara, mereka pun mengerahkan lebih banyak kekuatan, dan penghalang itu mulai menyalurkan kekuatan besar untuk menghancurkan roh Lin Tian. Tapi Lin Tian mengaktifkan armor Shenyou. Serangan mereka tidak berpengaruh padanya sama sekali. Malah Lin Tian tersenyum penuh percaya diri, "Kalian kira ini bisa menahanku? Bocah, kami semua di alam gurun emas, sedangkan kau hanya di setengah langkah dewa.
Apa yang bisa kau lakukan? Itu benar, berani sekali membuat keributan di sini. Cari mati. Lihat bagaimana kami akan membereskanmu. Orang-orang itu semakin buas ingin membunuh Lin Tian, tapi Lin Tian tertawa. Apa yang kau tertawakan? Tanya seseorang. Lin Tian tertawa, kalian benar-benar meremehkanku. Detik berikutnya, Lin Tian menggunakan teknik soul piercing dan langsung menghilang dari tempat itu. Orang-orang itu pun terkejut dan saling bertanya-tanya kemana Lin Tian pergi. Saat itu Lin Tian muncul kembali sambil tersenyum. Kalian bahkan tidak tahu di mana aku berada, masih berani mengaku tuan besar? Orang-orang itu pun terkejut, tidak menyangka Lin Tian sekuat itu. Tapi Lin Tian tersenyum lagi, sepertinya aku harus berduel dengan kalian. Hanya dalam sekejap, Lin Tian menggunakan Blood Breaking Technique dilanjutkan dengan Reincarnation Domain. Dengan dua kekuatan ini, bayangan hitam itu perlahan berubah menjadi sosok manusia, memperlihatkan wujud asli mereka yang ketakutan satu persatu. Karena mereka merasa kekuatan mereka terkunci, Lin Tian kemudian melepaskan banyak bayangan lain dan langsung membunuh mereka. Ada lebih dari 100 lapis api dan ratusan bayangan. Kekuatannya mengerikan. Orang-orang itu ketakutan dan berusaha melawan. Tapi dalam waktu singkat mereka semua terluka dan berlari kembali ke gunung, kemudian menghilang. Tak hanya itu, gunung itu pun ikut menghilang. Lin Tian tertegun, menghilang? Namun Lin Tian tak percaya begitu saja. Karena sebuah gunung tidak mungkin hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Lin Tian pun mengaktifkan Divine Eye Technique. Dengan mata dewa, Lin Tian menatap ke arah gunung itu dan tertawa. Mereka kira aku akan percaya kalau gunung ini benar-benar hilang? Padahal hanya dibuat tak kasat mata. Lin Tian pun mengumpulkan kekuatannya dan menyerang ke depan. Gunung itu kembali muncul, lalu terdengar peringatan dari dalam gunung. Bocah, aku sarankan kau menyerah sekarang juga, atau Marshal Uncel kami akan datang, dan kau tamat. Benar, leluhur kami dari kuil kelaparan sangatlah kuat. Namun Lin Tian dengan tenang berkata, biarkan dia datang. Aku justru ingin melihat sendiri apa yang bisa dilakukan oleh kuil kalian. Orang-orang itu tidak menyangka Lin Tian begitu berani, membuat mereka sedikit gemetar. Namun Lin Tian tidak peduli pada mereka. Beberapa saat kemudian, gunung itu bergetar, dan seorang pria parubaya berjubah abu-abu muncul. Napas orang itu sangat luar biasa, dan Lin Tian menebak bahwa orang itu setidaknya berada di alam gurun kaisar. Tidak hanya itu, pria itu hanya dengan satu gerakan tangan kanan langsung menahan roh Lin Tian dengan penghalang berwarna coklat. Anak muda, kami di kuil kelaparan tidak punya dendam padamu. Apa kau tidak menghormati kami? Aku ingin bergabung dengan kuil kelaparan, kata Lin Tian tanpa ragu. Perkataan Lin Tian membuat semua orang terkejut, lalu pria itu berkata dengan dingin, bergabung dengan kuil kelaparan? Benar. Apa kau punya undangan? Pria itu bertanya. Lin Tian hanya tersenyum, bukankah kuil kelaparan sedang merekrut orang-orang berbakat? Itu memang benar. Kalau begitu, apa yang kulakukan salah? Lin Tian dengan santai merekomendasikan dirinya sendiri. Namun pria itu yang mendengarnya malah tertawa. Lin Tian tertawa kecil. Kenapa? Ada masalah? Tentu saja ada masalah besar. Pria itu tidak basa-basi langsung berkata. Lin Tian pun penasaran. Oh? Masalah apa? Kami tidak menerima orang tanpa undangan untuk masuk ke kuil, jelas pria itu. Namun Lin Tian malah tersenyum. Kalau dia seorang jenius, bukankah kalian tidak peduli bagaimana dia datang? Kau mengaku jenius? Itu harus diperiksa dulu, kata pria itu sambil menatap Lin Tian. Lin Tian tidak takut sama sekali, malah balik bertanya, bagaimana kau akan memeriksanya? Pria itu ragu-ragu, lalu berkata, begini saja, kau perlihatkan tubuhmu, biar kulihat seberapa kuat potensi yang kau punya. Mendengar itu, Lin Tian langsung menampakkan wujud fisiknya, dan pria itu menatapnya sambil berkata, sekarang, aku akan memberimu satu tamparan. Kalau kau tidak mati, akan kuberi kesempatan. Oh, satu tamparan? Benar, tapi jangan menghindar, kalau tidak, tidak sah. Pria itu menegaskan. Lin Tian hanya tersenyum, ayo saja. Tapi kau seorang kaisar gurun, apa kau tidak takut membunuhku dengan satu serangan? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?